Selamat datang di program pelatihan gizi bencana bagi tenaga kesehatan. Saya, Syifa Akbar Maulana, sebagai pemateri video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kajian dampak bencana. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami kajian dampak bencana pada masa tanggap darurat bencana yang terdiri dari 1. Menjelaskan jenis dan tahapan pelaksanaan kajian dampak bencana. 2. Menjelaskan tahapan manajemen informasi subklaster gizi. 3. Melakukan kajian dampak bencana. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang jenis dan tahapan pelaksanaan kajian dampak bencana. Kajian dampak bencana adalah proses awal manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat bencana. Tujuan kajian dampak bencana yaitu menentukan sasaran, menentukan titik kegiatan, menentukan koordinasi lintas sektor yang diperlukan, dan menentukan besaran sumber daya yang dikerahkan. Jenis dan tahapan pelaksanaan kajian dampak bencana. Yang pertama, analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui situasi gizi sebelum terjadi bencana di wilayah terdampak. Untuk memprediksi dampak bencana terhadap potensi masalah gizi yang mungkin timbul. Dengan data pendukung laporan rutin, sistem informasi gizi terpadu, serta survei nasional seperti SSGI, SDKI, SDT, dan Susenas. Kedua, Rapid Health Assessment Gizi atau RH Gizi bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal jumlah dan sebaran kelompok rentan terdampak bencana. Laporan RHA harus segera disampaikan pada 24 jam setelah kejadian. Diperbarui secara berkala sampai dengan 72 jam setelah kejadian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. RHA dilaksanakan oleh suku Dinas Kesehatan setempat. 3. Screening status gizi kelompok rentan. Tujuan dari kegiatan ini mengidentifikasi jumlah dan sebaran balita dan ibu hamil bermasalah gizi, seperti gizi kurang, gizi buruk, dan kurang energi kronik. Kemudian, penapisan dengan menggunakan pita lila. 4. Kajian multisektor. Kajian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran situasi umum tentang dampak bencana terhadap berbagai sektor penanggulangan bencana. Subklaster gizi harus memastikan indikator gizi masuk dalam kajian multisektor. Untuk mempertajam analisis determinan masalah gizi pada situasi bencana dalam rangka perbaikan rencana intervensi. Tahapan terakhir atau yang kelima adalah survei cepat gizi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk intervensi penanganan gizi pada masa transisi ke pemulihan serta rencana intervensi pasca bencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Survei cepat gizi dilakukan pada saat kondisi mulai stabil, memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Paling cepat dalam 7 sampai 14 hari setelah bencana. Melakukan kajian dampak bencana. Pertama, perencanaan kajian. Dalam perencanaan kajian terdiri dari tujuan pengkajian untuk menyepakati cakupan dan tipe asesmen. Target lokasi dan sampling perlu disepakati wilayah mana yang akan dijadikan target. Menentukan metode dan tools seperti kuesioner pengkajian. Khususnya asesmen multisektor, penting untuk memastikan perangkat yang akan digunakan memiliki pertanyaan gizi, pembagian tugas, menyepakati kapan waktu pengambilan data dan waktu pelaporan, sumber daya, rencana transportasi dan mobilisasi, akomodasi, makanan dan minuman, perlengkapan, komunikasi, dan lain-lain. 2. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terbagi menjadi 2 data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, melalui catatan atau dokumentasi, laporan rutin,
data survei, dan sebagainya. Atau dapat berasal dari sumber data utama di pekan awal setelah bencana. Data primer terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, diperoleh melalui kuesioner, FGD, diskusi panel, atau narasumber. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan setelah kondisi stabil, umumnya setelah akhir fase 2 asesmen. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan pangan dan gizi penduduk, terutama golongan penduduk beresiko tinggi, menyediakan informasi penyebab masalah gizi dan determinannya untuk dasar prioritas intervensi berdasar penyebab langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan kemampuan prediksi daerah mengenai perubahan pangan dan gizi dan dampaknya. Menunjang pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait penyusunan prioritas, pengaturan sumber daya termasuk anggaran dana untuk program gizi. Memantau pelaksanaan dan efektivitas program pangan dan gizi. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu menjelaskan tahapan manajemen informasi subklaster gizi. Manajemen informasi subklaster gizi dalam kajian dampak bencana merupakan hal yang tidak kalah penting. Karena kegiatan ini menyediakan informasi yang tepat untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan kegiatan gizi pada situasi bencana. Adapun alurnya sebagai berikut. Rencana manajemen informasi terdiri dari produk informasi, yaitu peta sasaran, peta status gizi, sumber data seperti RHA, hasil screening, kajian multisektor, jadwal dan frekuensi pelaporan, serta metode penyebaran yang akan digunakan. Kemudian, Person in Charge atau PIC. Rencana manajemen informasi biasanya dibuat dalam bentuk tabel berisi data di atas. Pengumpulan data yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen informasi dan surveillance gizi adalah data pengungsi, jumlah sasaran yang terdampak berdasarkan usia, jenis kelamin, kerentanan termasuk disabilitas, data tren penyakit, data status layanan kesehatan, seperti fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, status gizi masyarakat sebelum dan setelah bencana, dan praktik yang terkait seperti praktik PMBA dan PHBS. Sumber daya terkait penanganan gizi yang tersedia termasuk sumber daya mitra, yaitu SDM alat dan bahan, dukungan operasionalnya, ketersediaan logistik gizi. Hasil dari pengumpulan data dapat disajikan dalam bentuk peta jumlah dan sebaran kelompok sasaran, peta intervensi gizi yang sudah dilakukan, misalnya peta dapur PMBA yang sudah dilaksanakan, peta sebaran kasus gizi kurang dan gizi buruk yang diidentifikasi dan ditangani, dan peta sebaran sasaran suplementasi gizi. Pemetaan 4W. Siapa melakukan apa, di mana, dan kapan. Infografis kemajuan dan kesenjangan respon gizi. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya atau ketiga, melakukan kajian dampak bencana. Kegiatan ini adalah praktek lapangan yang terjadi pada situasi bencana dengan menerapkan perencanaan kajian dampak bencana dan manajemen informasi subklaster gizi. Demikian paparan tentang kajian dampak bencana. Semoga ilmu dan materi yang telah didapatkan bisa bermanfaat dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di program pelatihan gizi bencana dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.